Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, mudah-mudahan sehat ya. Oke, masih bersama saya Edi Prasetyo yang akan menemani kalian semua beberapa menit ke depan di channel Edi Komputer. Ya, meneruskan pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara kerja sebuah website ya. Nah, di mana kemarin dijelaskan ada server, ada klien. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tentang nama domain dan server atau hosting ya. Oke, jadi ketika kita ingin membuat sebuah website itu kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama itu adalah nama domain, yang kedua adalah server, yang ketiga adalah file pendukung ya. Jadi mana nanti file ini yang akan kita buat. Oke, mungkin kalian bingung apa itu domain. Kalau server kemarin kan sudah saya jelaskan sedikit ya. Kemudian kalau file juga nanti kita akan bahas di lebih detail ya di sesi selanjutnya. Oke, berkenaan dengan nama domain. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan buka aja di Wikipedia. Kita biasa belajar otodidak, jadi ya kita cari aja di internet. Tapi saya akan jelaskan tentang domain name ini. Oke, jadi kalau saya buka di Wikipedia .org, domain name adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer. Oke, jadi domain itu adalah penamaan yang diberikan untuk istilahnya domain ini arahnya ke server mana sih gitu ya. Jadi server ini domainnya apa sih gitu ya kan, kurang lebih gitu. Kemudian nama domain sendiri itu berfungsi untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server. Nah, maksudnya untuk mempermudah ini sebenarnya aslinya sebuah website itu diaksesnya sebuah server itu diaksesnya menggunakan IP address. Jadi kalau IP address itu ya berupa angka-angka kayak 192.0 berapa titik sekian gitu ya. Jadi sebenarnya bisa diakses menggunakan itu, hanya saja itu akan sulit kita hafal ya, sehingga maka digunakan nama domain, jadi nama aliasnya gitu ya. Jadi bukan nama orang aja yang ada alias, jadi server juga punya nama alias, yaitu domain name. Nah, domain name itu ya kayak edikomputer.com atau wikipedia.org gitu ya. Nah, kita akan lakukan sebuah uji coba di mana kita akan mengecek IP address dari sebuah domain. Nah, sekarang kalian coba buka command prompt. Kalau kalian menggunakan Windows, kalian search aja di sini command prompt ya, cmd ini command prompt. Tadi cari aja di mana ya, pokoknya ketik aja command prompt seperti ini, terus kita buka, lalu kita akan coba lihat domain IP address-nya si google.com. Caranya gini, kita ketik ping, kemudian dilanjutkan lagi dengan nama domainnya google.com. Kita enter aja. Nah, lihat, jadi google.com menggunakan IP address ini. Kalau misalnya ini saya copy, ini ya, ini saya copy, kemudian saya paste di browser ini ya. Nah, ketika saya enter, maka ini akan larinya ke Google. Karena apa? Kita nggak bisa langsung mengakses dia menggunakan IP address, maka Google akan meredirect IP address itu menjadi sebuah nama domain ini gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Kemudian saya akan cek domain saya, ping edikomputer.com misalnya. Saya enter. Oke, ini adalah IP address saya, IP address server saya ya.
ini saya copy, kemudian saya paste di sini, maka akan error. Nah kan error kan? Nah kenapa bisa error? Padahal kita masih bisa akses edikomputer.com gitu kan? Karena saya menggunakan shared hosting, jadi server yang saya punya itu sebenarnya dibagi-bagi ke beberapa klien gitu. Jadi dia satu server digunakan oleh banyak pengguna, kurang lebih gitu. Oke ya, untuk domain, jadi domain ini untuk mempermudah kita untuk menghafal sebuah halaman website gitu. Nah selain nama domain, biasanya istilahnya juga disebut dengan URL ya. Kalau kalian domainnya apa gitu, atau URL-nya apa, yaitu URL-nya ya edikomputer.com atau google.com, itulah nama URL dan atau domain gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke server web, masih di Wikipedia. Ini udah saya siapin tadi, jadi saya tinggal buka-buka aja. Server web atau pelayanan web adalah perangkat lunak server atau perangkat keras yang didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak yang dapat memenuhi permintaan klien di World Reader. Nah, kemarin kita udah bahas tentang klien ya. Nah, server web dapat secara umum berisi satu atau lebih situs. Nah, jadi satu buah server, sebenarnya sih server itu sama kayak kita punya komputer gitu atau laptop, yang dimana bedanya server ini dijalankan secara online, jadi dapat diakses semua orang gitu. Nah, kalau komputer atau laptop kita itu ada jaringannya lokal, jadi hanya kita aja yang bisa mengakses. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian fungsi utama server web adalah menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman ke klien. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi dia menyimpan file-file dan juga memproses dan mengirimkan halaman ke klien gitu. Kemudian komunikasi antara klien dan server berlangsung menggunakan HTTP. HTTP yang ini nih. Nah, kalau kalian akses sebuah web itu biasanya pasti ada HTTP. Nah, kalau ini ada S-nya ya, HTTPS, karena sekarang untuk situs itu kebanyakan menggunakan SSL, yang mana nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya aja deh, karena kalau saya jabarkan di sini ya makin banyak lagi gitu. Jadi HTTPS ini adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Kalau S-nya itu artinya secure kalau nggak salah ya, yang ada tambahan secure. Oke. Halaman yang dikirimkan adalah dokumen HTML yang paling sering. Selain HTML ya tergantung nanti kita kalau pakai PHP ya nanti .php gitu. Nah, untuk selain itu juga termasuk gambar, style ya kan, terus script atau konten teks gitu ya. Agen pengguna umumnya peramban web atau browser ya, biasanya perayap web itu browser. Jadi browser memulai komunikasi dengan membuat sebuah permintaan gitu. Jadi permintaan ya ketika kita ketikkan sesuatu di sini di address bar, misalnya saya akses edikomputer.com, nah, itu kan permintaannya ya, maka untuk sumber daya tertentu menggunakan HTTP dan server akan merespons. Jadi ketika kita cari nama domain edikomputer.com, nah edikomputer.com ini IP-nya berapa, kemudian kalau pakai portnya berapa, maka si internet akan mencari servernya. Ketika sudah ketemu, maka dia akan mencari file yang di request atau diminta tadi sama si pengguna atau klien. Nah, ketika file itu ada, maka akan dibalikan atau ditampilkan di layar monitor kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, sementara fungsi utamanya adalah untuk menyajikan konten, implementasi penuh HTTP juga mencakup cara penerimaan konten dari klien. Nah, jadi HTTP juga berfungsi nanti ketika kita bikin post gitu ya, kita menginput sesuatu dan dikirimkan ke server gitu untuk disimpan di server, kurang lebih gitu. Jadi HTTP itu selain menampilkan juga bisa menginsert data gitu. Jadi nanti kita mengenal yang namanya CRUD.
CRUD itu nanti akan kita bahas di pemrograman webnya ya. Nah, fitur ini digunakan untuk mengirimkan formulir web. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita input data dan disimpan di server gitu. Nah, termasuk juga mengunggah file atau mengupload gitu ya. Mengupload itu kita mengirimkan data dan disimpan di server gitu. Oke, server web sering ditemukan tertanam dalam perangkat seperti printer, router, webcam, dan hanya melayani jaringan lokal. Nah, kalau printer, router, webcam itu lokal aja. Server web kemudian dapat digunakan sebagai bagian dari sistem untuk memantau atau mengelola perangkat dimaksud. Ini hanya berarti bahwa tidak ada perangkat lunak tambahan yang harus diinstal pada komputer klien karena hanya diperlukan browser web. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi server ini hal yang sangat penting ketika kita membuat sebuah website. Selain dari yang pertama tadi nama domain, kemudian server. Sekarang kita akan masuk ke hosting. Nah, kalau hosting, oke, kita coba baca aja ya. Layanan host web adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya peladen atau server-server tadi ya untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, dan atau DNS. Nah, jika dianalogikan website adalah sebuah bangunan, maka hosting adalah host atau kita sebutnya hosting aja ya biar gampang ya. Hosting adalah sepetak tanah dan domain adalah alamat dari sepetak tanah tersebut. Oke, jadi gini, ketika kita akan menyewa sebuah rumah ya, maka kita akan rumah itu kita sebut sebagai hosting. Kemudian alamat rumahnya itu adalah alamat domain. Nah, kemudian kita akan menaruh barang-barang di rumah itu berupa file-file tersebut. Jadi kita istilahnya hosting itu kita sewa gitu ya. Oke, ada beberapa jenis layanan host yaitu berbagi atau shared hosting seperti yang saya pakai di komputer.com itu shared ya. Kemudian ada host dedikasi atau dedicated hosting, ada VPS atau virtual private server, dan peladen kolokasi. Oke, jadi kita punya beberapa hal. Yang pertama, kalau server kita nggak punya, kita bisa sewa ya. Sewa di tempat pelayanan hosting itu banyak di Indonesia juga ada. Jadi nanti biasanya penyedia layanan itu menyediakan nama domain dan juga hostingnya sekaligus gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, terus bang, berarti kita nanti selanjutnya kita belajar harus beli hosting dulu dong, ya kan? Kita harus ngeluarin modal dulu dong. Oh, nggak perlu. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan server lokal. Ya, jadi intinya server lokal ini sebenarnya sama dengan server yang nanti sebelum publish ke internet, publish ke online, kita akan gunakan namanya server lokal. Jadi kita develop di laptop atau di komputer lokal kalian dulu. Jadi kalian nggak perlu harus memiliki modal dan beli hosting atau domain dulu, nggak perlu. Untuk belajar kita cukup pakai server lokal. Nah, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi jangan khawatir kalau nanti harus modalnya gede. Cukup kalian punya sebuah laptop, mau baik online maupun offline, itu nanti bisa kita gunakan untuk belajar membuat sebuah website gitu ya. Oke, mungkin itu aja beberapa pembahasan yang kita berikan. Buat kalian yang masih belum paham atau ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian tuliskan aja di kotak komentar. Dan buat kalian yang pengen terus mengikuti seri ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, karena nanti bakal ada pembahasan yang lebih menarik selain dari ini. Karena nanti kita akan coba membuat sebuah server lokal. Jadi kita akan pura-puranya nih kita
mengakses website secara online, secara offline gitu. Padahal karena nanti topiknya akan lebih menarik di kedepannya ya, karena nanti ada pembahasan tentang bagaimana cara membuat halaman website dari step by step gitu ya. Oke, kita nanti akan lanjut ke pembahasan tentang server lokal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.